Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa bimbingan dan juga beberapa arahan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Di sini saya akan membacakan barang apa saja yang perlu dibawa, baik itu untuk wanita atau ibu-ibu dan juga untuk laki-laki atau bapak-bapaknya. Jadi nanti saya akan bacakan semua. Karena ini itemnya sangat banyak, jadi mohon ya Bapak Ibu untuk mempersiapkan baik itu bukunya atau pulpennya untuk mencatat. Di sini saya akan membacakan daftar perlengkapan atau barang-barang yang perlu dibawa untuk ibu-ibu atau untuk wanita pada saat akan berangkat ke Arafah. Jadi pada tanggal 8 atau biasa disebut hari Tarwiyah, itu mulailah pelaksanaan ibadah haji. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai Bapak Ibu yang melaksanakan haji reguler. Haji pemerintah, maksudnya yang mengaturnya pemerintah. Nah, biasanya ya, pagi-pagi itu sudah diarahkan oleh para ketua rombongannya bahwa jamaahnya diusahakan yang pertama mandi ihram. Yang kedua setelah mandi, ya, silahkan memakai pakaian ihram. Kalau laki-laki itu kan 2 helai kain yang tidak berjahit. Kalau untuk ibu-ibunya, pakaiannya bebas, boleh warna hitam, boleh warna putih. Hanya saja sunahnya warna putih. Ya, kalau untuk wanita atau perempuan atau ibu-ibu itu bebas, pakai daleman boleh. Ya, yang penting jangan pakai masker. Dan juga jangan pakai sarung tangan. Karena telapak tangannya harus terlihat, tuh ya. Setelah itu, ini masih di hotel, silahkan masing-masing sudah niat. Ya, maksudnya niatkan di dalam hatinya ingin melaksanakan ibadah haji karena Allah. Itu yang pertama, mantapkan. Kan Bapak Ibu diundang oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, untuk itu niatkan hatinya, ya Allah, saya ingin melaksanakan ibadah haji hari ini, ya Allah. Itu namanya niat adanya di dalam hati. Kemudian lapazkan, ya, ucapkan labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Itu ya, ucapkan seperti itu. Setelah itu diucapkan, berarti berlakulah yang namanya larangan-larangan ihram. Khususnya yang akan melaksanakan haji ini kan harus berihram, dalam keadaan ihram. Itu ya. Nah, kemudian ya, dari situ nanti Bapak Ibu akan menuju ke bis biasanya di depan hotelnya. Hanya saja perlu membawa barang-barang, peralatan-peralatan karena Bapak Ibu akan ya, ke Arafah, ke Mina. Ya, dari mulai tanggal 8 itu meninggalkan hotel ya, selama 6 hari. Setelah 6 hari nanti balik lagi ke hotel. Nah, di sini berarti kan butuh barang-barang yang akan dibawa. Ya. Selanjutnya, saya akan bacakan langsung. Untuk wanita, yang pertama, silahkan membawa baju gamis 2 potong. Ingat, ini untuk ke Arafah, untuk hajiannya. Ya. Yang kedua, bawa kudungan 2. Yang ketiga, silahkan membawa celana legging. Kalau tidak cocok celana legging, membawa rok dalam. Ya. Nah, itu silahkan membawa 2 potong. Jadi salah satu pilih saja. Kemudian yang keempat, silahkan bawa mukena, cukup 1. Kemudian yang kelima, bawa sajadah tipis. Ya, yang tipis, yang ukurannya jangan besar-besar. 1. Kemudian yang keenam, bawa handuk kecil 1. Kemudian yang ketujuh, bawa sarung tangan untuk sholat, cukup 1. Kemudian yang ke-8, bawa handsock 1, maksudnya 1 pasang.
Kemudian yang ke-9 bawa kaos kaki 2 pasang. Yang ke-10 bawa daleman, ya berupa CD 3, cukup 3. Kemudian yang ke-11 bawa braknya 2. Yang ke-12 jangan lupa membawa selimut. Nanti selimut ini bisa digunakan untuk ambal. Ambal itu alas. Ya, pada saat umpama di Musdalifah atau di Mina, ya, jangan lupa dibawa ambalnya. Kalau tidak membawa selimut, ya, biasanya para jamaah itu ya beli spray biasanya. Sebagai alas itu pakainya spray. Spray yang ukurannya 160 cm kali 200 cm. Ya, insya Allah sudah pada paham insya Allah. Yang ke-13, silahkan membawa alat mandi secukupnya. Diperkirakan untuk 6 hari, umpama bawanya ya sabun yang kecil atau apa gitu ya. Kemudian yang ke-14, jangan lupa membawa topi atau payung. Pilih salah satu. Karena kan insya Allah panas sekali. Apalagi nanti pada saat melempar jumroh, ya pada tanggal 11, 12, 13, itu waktunya setelah masuk waktu duhur, lagi panas-panasnya. Kemudian yang ke-15, silahkan membawa kantong urin 4 buah. Maksudnya 4 lembar. Nah, gunanya pada saat di Musdalifah, itu kan manusia jutaan, sedangkan toiletnya terbatas. Umpama betul-betul kebelet, itu bisa digunakan. Ini aslinya kantong urin ini bisa digunakan untuk laki maupun perempuan. Silahkan membawa 4. Kemudian yang 16, silahkan membawa tisu yang kering. Ya, tidak usah tebal-tebal, yang kalau di warung itu 5.000 apa 6.000 harganya. Ada juga yang, pokoknya yang tisu yang ukuran-ukuran jangan tebal-tebal. Kemudian yang ke-17, ya, apabila ya dari ini untuk perempuan ya, kalau perempuan itu boleh pada saat mau hajian pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai sepatu boleh. Kalau pakai sepatu dari hotelnya berarti bawa sandal jepit nanti untuk bersuci untuk kamar mandi. Tapi kalau sudah bawa pakainya sandal ya tidak perlu. Ya, hanya saja saya sarankan pakai sandalnya yang tahan air. Yang ke-18, jangan lupa juga bawa jaket. Ya, jadi kalau wanita itu enak bebas ya. Pada saat umpama ya, mabit di Musdalifah itu bisa digunakan. Yang ke-19 yaitu silahkan jangan lupa membawa kacamata hitam. Atau yang membutuhkan kacamata baca ya supaya dibawa. Yang ke-20 supaya membawa gayung lipat. Ya, insya Allah ya, sekarang sudah banyak yang jual. Jadi tempo hari saya juga dibelikan oleh anak saya di Shopee. Harganya insya Allah sekitar 20 ribuan. Nah, itu ringkas gayung tapi bisa dilipat-lipat. Ya, sangat ringkas. Cukup bawa gayung 1. Kemudian yang 21 silahkan membawa obat-obatan dan vitamin. Yang perlu dibawa saya menyarankan pertama ya obat pusing-pusing, obat sakit kepala, obat batuk, obat demam, obat sakit pinggang, kemudian ya balsem, ya, kemudian juga ya jangan lupa membawa koyo. Nah, tempo hari itu koyo itu ya sangat berguna. Jadi pada saat hajian itu kan pegel-pegel dan lain sebagainya, itu bisa langsung ditempel betisnya, pahanya, pinggangnya pakai itu. Nah, untuk masalah vitamin, saya menyarankan pada saat hajian, ya, diusahakan setiap hari, ini mudah-mudahan cocok ya, kalau saya sangat cocok, yaitu minum namanya Imbos sebagai untuk daya tahan tubuh. Dan juga bisa umpama membawa vitamin C, umpama seperti itu ya. Nah ini kalau cocok, ini bukan iklan. Kebetulan kalau saya untuk daya tahan tubuh itu cocoknya itu. Hanya saja imbosnya itu yang kapletnya itu besar. Ya harganya itu yang 10 butir itu 75.000 sampai 80.000. Ya, untuk daya tahan tubuh betul-betul memang insya Allah fit itu. Kemudian pada saat akan berangkat ke Arafah, diusahakan membawa makanan ringan. Ya, saya sarankan bawa kurma.
Karena nanti insya Allah ya pada saat melempar jumroh itu kan jaraknya jauh, padat dan lain sebagainya, panas. Ya, bisa untuk ganjal perut lah ibaratnya ya. Untuk tenaga, bawa kurma, bawa roti atau buah apel untuk di perjalanan. Kemudian yang 23, bila dibutuhkan bisa membawa masker cukup 3. Yang 24, silahkan membawa plastik kecil, plastik kresek ukuran kecil, itu gunanya, kantong itu bisa untuk menyimpan batu-batu kerikil, kemudian dikhawatirkan muntah dan lain sebagainya, sudah siap. Yang 25, membawa botol untuk minum. Diusahakan bawa botol untuk minumnya yang permukaannya cukup lebar. Jadi bisa digunakan umpama ada es buah di restorannya, di tempat makannya bisa itu dimanfaatkan. Dan juga jangan lupa membawa garpu dan sendok. Biasanya kan di tempat makan dikasih ya per box itu ya jamaah. Hanya saja biasanya tuh dari plastik sendoknya. Kalau ingin motong daging, motong apa ya telur itu suka meleot. Nah, diusahakan bawa yang tadi yang stainless, sendok 1, umpama garpu 1. Ya. Selanjutnya yang 26. Ya, silahkan membawa kaos dalam yang berkantong. Kantong depan maksudnya untuk apa? Ya, untuk menyimpan barang-barang berharga, umpama HP, uang, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa yang 27, silahkan membawa ini, ya saya contohkan ini namanya tas. Ya, tas ini sangat berguna. Tujuannya adalah pada saat mau melempar jumroh itu, ini kan modelnya ransel, hanya saja terbuat dari bahan yang sangat tipis. Ini beli di Bin Daud, tempo hari itu 5 real, insyaallah. Nah, ini nanti bisa digunakan. Ya bisa seperti ini. Oh, direntangkan bisa gini ya. Nah ini, mana ini? Nah ini, tuh ya. Ini sangat berguna. Nah ini seperti ini. Ya. Insya Allah di sini juga banyak yang jual. Kemudian saya akan membacakan itu tadi untuk wanita ya pada saat mau berangkat ke Arafah. Sekarang saya akan membacakan ya, peralatan apa saja, barang-barang apa saja untuk laki-laki. Yang pertama, bawa baju koko 1. Yang kedua, bawa kaos tangan panjang 1. Ya, ini gunanya untuk pada saat tidur. Kemudian yang ketiga, bawa celana komprang. Celana kolor tapi yang komprang. Tapi bukan kolor pendek ya, yang agak panjang. Hanya saja di atas mata kaki cukup bawa 2. Kemudian yang keempat, bawa celana dalam 3. Yang kelima, bawa kain ihram 3 lembar. Yang 1 lembarnya untuk cadangan. Kemudian yang keenam, bawa kaos tangan pendek 1. Yang ketujuh, bawa kaos dalam yang berkantong 1. Yang kedelapan, bawa sejadah yang tipis 1. 9, sebagai pilihan boleh bawa payung, boleh bawa topi. Tapi insya Allah kalau laki-laki cocoknya bawa topi. Untuk supaya wajahnya tidak terpapar matahari. Yang ke-10, silahkan membawa kacamata hitam dan kacamata baca bila diperlukan. 11, ya, bagi bapak-bapaknya ya, diusahakan ya, pakai sendalnya itu yang kuat, yang tahan air, ini pada saat hajian ya. Dan apabila diragukan, khawatir keinjak orang putus, boleh membawa sendal jepit yang biasa saja. Dikhawatirkan putus dan sebagainya, kan namanya hajian manusia itu kan jutaan ya, boleh. Kemudian silahkan membawa botol minum ya. Botol minum tapi diusahakan yang permukaannya tadi ya cukup lebar, cukup besar. Kemudian yang 13, bawa ambal, maksudnya selimut atau spray ya. Atau barangkali untuk laki-laki bisa membeli semacam selimut yang salur-salur. Kalau di rumah sakit kan ada tuh ya cap daun. Itu juga insya Allah bisa untuk ambal. Kemudian ambal itu maksudnya alas. Yang 14, silahkan membawa makanan ringan. Bisa kurma, roti umpamanya ya. Untuk
apa ya tadi untuk di perjalanan pada saat hajian. Atau buah apel, buah pir, ya tidak usah banyak-banyak, 2 biji umpamanya. Jadi pada saat betul-betul dibutuhkan itu bisa kita makan di jalan. Yang 15, bawa gayung lipat. Ini kan masing-masing kalau mau ke kamar mandi, berarti kan bawa gayungnya, bawa umpama Pepsodent ya, apa umpama sikat gigi. Selanjutnya yang 16, bawa kantong urin. Nah, bapak-bapaknya juga disilahkan. Bawa kantong urin cukup 3. Dikhawatirkan betul-betul kepepet bisa digunakan. Yang 17, bawa peralatan mandi. Ya. Bawa alat-alat mandi. Kemudian yang 18, bawa obat-obatan dan vitamin. Sama ya, obat-obatan maupun vitaminnya ya tidak berbeda dengan untuk ibu-ibunya, insya Allah ya vitamin, obat-obatannya ya sama. Kemudian yang ke-19, silahkan membawa kantong plastik kresek yang ukuran sedang. Nanti tujuannya pada saat di Muzdalifah itu bisa untuk tempat kerikil. Atau umpamanya pada saat kepepet, pipis, umpamanya kan itu kan tadi bawa kantong urin, bisa nanti ditempatkan di kantong yang kresek itu. Ya, jadi insya Allah banyak manfaatnya. Atau barangkali pada saat di perjalanan, pengen muntah dan lain sebagainya itu bisa digunakan. Kemudian yang 20, jangan lupa membawa tas ransel yang kecil. Ini yang seperti ini, yang tadi saya ini kan, ini warnanya kan kebetulan pink, ini punya istri saya. Ini seperti ini, jadi ada talinya di belakangnya. Ya. Kemudian jangan lupa membawa alat cukur. Ya. Kalau sekiranya dari tanah airnya sudah membawa alat cukur, ya silahkan dibawa. Kalau tidak ya boleh bawa gunting apa umpamanya ya. Nah, kemudian jangan lupa membawa tisu. Ya, tisu untuk mensucikan pada saat umpama ya pipis. Ya. Jadi bawa saja yang ukuran jangan yang besar-besar ya. Ya. Kalau di warung itu kan ada yang harga 5 ribuan. Selanjutnya jangan lupa pada saat hajian juga membawa krim. Krim yang tadi saya jelaskan ada Vaseline itu dibawa. Ya, jadi pada saat setelah selesai hajiannya, maksudnya sudah tahallul tanggal 10 Zulhijjah, nah itu silahkan diburu-buru dipakai untuk kulit, untuk telapak kaki, dikhawatirkan nanti pecah-pecah. Nah itu digunakan. Begitu juga umpama membutuhkan untuk bibir yang retak-retak dan lain sebagainya, buru-buru digunakan, tuh ya. Karena insya Allah hawa panasnya ya cukup panas. Untuk tahun 2023 yang hajian juga insya Allah cukup panas. Nah saya rasa itu saja Bapak Ibu. Oh ya Bapak Ibu, jadi pada saat saya bacakan ini adalah untuk laki-laki dan perempuan. Namun apabila suami istri tinggal dimusyawarahkan, sekiranya ada yang double ya berarti cukup 1 saja. Ya umpamanya seperti itu. Ya, di sini saya hanya menjelaskan supaya satu-satunya jamaah haji mempersiapkan alat-alatnya yang perlu dibawa. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini, Allah memberikan sehat, memberikan banyak kemudahan, memberikan banyak pertolongan, dan semoga sukses menjadi haji yang mabrur. Semua ibadahnya mudah-mudahan Allah terima, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah haji bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan barokah. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Abah Jojo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.